Gubernur atas kesediaan waktunya menerima kami untuk melakukan koordinasi khususnya yang berkaitan dengan persiapan atau Lebaran. Jadi pada kesempatan kali ini kami Pak Gubernur menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan koordinasi Lebaran. Ya, silakan lanjut. Ya. Ya, silakan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami menyampaikan bahwa kami melakukan survei persiapan. Tahun ini kami perkirakan jumlah pemudik yang akan melakukan mudik lebaran adalah sebanyak 146 juta ya? Betul. Bapak mudik kemana? Di jalan. Hah? Di jalan. Saya emang nggak mudik, Pak. Ibu mau pulang kemana? Lanjut. Nah, ini adalah potensi pergerakan selama liburan Lebaran tahun 2025 dari provinsi dari Pulau Jawa adalah sebanyak 51,3%. Dari Pulau Jawa ke sekitar 81,5 juta orang. Dan yang penumpang terbesar di sini adalah yang berasal dari Jawa Barat, 17,9%. Itu sebabnya kami datang ke yang punya Jawa Barat, mohon bantuan kerjasamanya. Orang Jawa Barat mudik kan? Ya, Bukan mudik ke Jawa Barat. ada lagi nanti Pak. Yang dari Jawa Timur ke Jawa Barat Ada. juga ada. Tapi kebanyakan dari Jawa Barat ke Jawa Timur ke Jawa Tengah, Pak. Siap. Nah, kemudian lanjut, sedangkan potensi pergerakan selama libur Lebaran 2020 berdasarkan tujuan wilayah yang masih berada di Pulau Jawa yaitu sebesar 70,8%. Jadi di Jawa saja Pak, tujuannya Pak. Jadi yang tujuan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga tujuan yang ke Jawa Barat. Kalau tujuan ke Jawa Barat sekitar 15,1%. Jawa Tengah paling banyak ya? 5% dulu Pak. Kemudian 18,7 Jawa Timur. Total semuanya ada 100. Jadi lebih banyak orang berdomisili di Jawa Barat dibanding orang di luar Jawa Barat datang ke Jawa Barat. Ya. Ini adalah pilihan utama moda transportasi angkutan selama libur Lebaran itu didominasi oleh kendaraan pribadi, tadi sekitar 27% atau 33,6 juta kendaraan pribadi khususnya. Kemudian untuk bis itu sebanyak 16,9% atau sekitar 24,5 juta. Kemudian kereta api antar kota, pesawat, dan lain atas sepeda motor. Isu strategis angkutan lebaran, mobilitas angkutan lebaran, potensi lonjakan penumpang yang tinggi menyebabkan kemacetan, menyebabkan pada simpul transportasi dan isu keselamatan, kemudian juga antisipasi pada perubahan cuaca pada masa angkutan lebaran tahun 2025. Kami sudah diingatkan oleh BMKG Bapak bahwa kemungkinan masih ada terjadi cuaca lebat. Hujan sampai kapan? Masih April kalau kami tidak salah itu masih April. Kami sudah mengantisipasi tersebut. Kemudian juga kami melakukan rencana mitigasi angkutan lebaran seperti yang adalah perbatasan angkutan lebaran. Kemudian juga ada proyek dan tujuan yang kami siapkan. Selain itu juga kami melakukan rekayasa lalu lintas yang bekerja sama dengan pembatas, kontraflow, one way, dan juga selanjutnya untuk angkutan laut kami juga melaksanakan mitigasi yaitu pemeriksaan kelaikan lautan kapal, dan juga beberapa rekayasa logo dan sebagainya. Untuk angkutan udara, pemenuhan aspek safety juga kami tekankan. Melalui operasional bandara kami saat ini melakukan sebanyak 37 bandara. Selanjutnya kereta api kami juga menyelenggarakan sama melalui persiapan sarana dan prasarana kereta api. Nah ini yang ini Pak, kan pelintasan kereta api yang tidak terdaftar, dan itu bukan bagian dari layanan PT KAI atau Kementerian Perhubungan, kan pada faktanya masih terjadi dan tetap dibutuhkan. Ada nggak sih solusi misalnya Pemprov nggak apa-apa mengcover itu,
menyiapkan petugasnya, membiayai petugasnya, ya digaji lah, dilatih orang yang kerja di situ, peralatannya kita siapin, bisa nggak itu? Bisa. Karena lawannya dibagi berdasarkan kewenangan jalan. Iya. Jadi kalau perlintasan sebidang di jalan nasional, Kementerian Perhubungan dan PU. Kalau untuk jalan provinsi, izin Pak Gubernur. Untuk jalan kabupaten maupun jalan desa itu Pak Gubernur. Bisa ya? Bisa, Pak. Udah. Dan bahkan Pak Mendagri sudah menentukan Permendagrinya, Bapak. Iya. Sudah masuk dalam pedoman hukum untuk pengaplikasian anggaran di pemerintah daerah, Bapak. Udah Pak Citra, Pak itu. Nah, soalnya kepala disuruhnya mau jadi eselon 1 di KKP, jadi saya nggak bisa nyuruh. Ya, Pak itu didata seluruh lintasan kereta api yang dilakukan secara gotong royong oleh warga yang mengutin tuh di Kerawang paling banyak. Segera itu dibuat, itu menjadi relawan apa, digaji oleh pemerintah, dilatih, berseragam. Jadi negeri ini tidak liar. Itu Pak. Siap. Terima kasih Pak Gubernur. Ya siap. Dengan prasarana sebanyak 14 lintas pelabuhan, penyeberangan, 27 dermaga dan seterusnya. Sehingga dari semua moda transportasi yang ada, baik udara, laut, udara maupun kereta api, kami menyiapkan sebanyak 36.226 sarana dan 511 prasarana. Saat ini kami dapatkan dari jasa marga, Pak. Jadi luar Jakarta itu pada puncaknya akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 dengan total sebanyak 232.000 kendaraan atau peningkatan sebanyak 50,7% dari total. Kemudian total prediksi volume lalu lintas kumulatif luar Jakarta melibatkan setidaknya ada 8 gerbang tol, Pak. 4 gerbang tol di wilayah daerah khusus Jakarta, kemudian gerbang tol Cikupa, Karangmerak, kemudian gerbang tol Ciawi, gerbang tol Cikampek utama menuju Harjau, dan gerbang tol Politurip utama menuju Arah. Sehingga koordinasi yang kami lakukan adalah dengan antara Kementerian Perhubungan dengan Provinsi Jawa Barat, kemudian juga Provinsi khusus Jakarta. Berikut juga dengan penerapan. Lanjut. Bisa dibesarkan? Yang Jawa Barat mana aja? Langganan. Bisa di ini bagian besar Jawa Barat. Iya Mas Jawa Barat. Mereka bang. Cirebon, Sampai Rosario. Cirebon banyak Pak. Kota Rosari. Kan dulu juga dibagiin duit tuh zaman Pak Dedi. Bupati Lampung. Jadi banyak. Yang biasanya yang diistirahat dibagi itu nggak boleh itu tukang beca, ojek, kan itu yang membuat macet kan mereka bukan pasarnya kan. Ya udah, Pak udah itu aja, tukang ojek, tukang beca, delman segala itu kita beresin aja, mereka nggak usah operasi selama 2 minggu. Kasih duit sehari 5 juta juga mereka suruh. Mereka senang duitnya dari mana bro? Jadi Bapak, kami juga ini akan kami bawa ke mungkin kalau sepeda Pak, seperti tadi Bapak Senang. Delman. Iya, dikasih 200 ribuan sehari mereka pada senang. Seneng Pak, nggak ngayu tapi dapat duit. Macet itu harus sederhana Pak, mobil parkir itu siapa parkir. Lanjut. Nah, ini Bapak, ini adalah usulan dari Kementerian Perhubungan untuk memperlakukan work from anywhere. Mungkin Pak saya pakai. Jadi saat ini cuti bersama itu adalah dimulai dari tanggal 28 hingga tanggal 7. Iya. Kami merasa bahwa ini menjadi tantangan yang tidak kecil, bahwa karena kita hanya punya waktu 3 hari. Kalau lebaran jadinya tanggal 31, maka kami hanya memiliki waktu 3 hari. Hilalnya nggak cepet lah, hilang. Sehingga kami hanya punya waktu 3 hari untuk mendistribusikan para pemudik. Itu sebabnya, dan yang menjadi concern kami adalah sekarang ini polanya bahwa liburan itu bukan milik yang lebaran saja Bapak, tapi yang tidak lebaran pun ikut libur. Nah, di sini ada hari lebaran, ada hari lainnya di Bapak. Betul, 31. Nah, kalau sudah nyepi, otomatis seperti di Bali pasti Rame Pak, tanggal 31-nya rame. betul. Nyepinya sepi karena semua tidak ada aktivitas.
tanggal selanjutnya pasti 31. Ogoh. Ya. Jadi ini yang menjadi salah satu concern kami, sehingga kami mengusulkan agar pemilihan kewenangan, dan terakhir ketika kami bertemu dengan Bapak Presiden, beliau sudah secara prinsip sudah menyetujui akan melakukan work from anywhere, atau untuk istilah dari Kemenpan adalah flexible working arrangement. Bahasa Indonesianya adalah Kerja di mana saja. oh. Ini outputnya Pak. Berarti itu tanggal itu udah mulai tuh mudik. Tanggal 21 kami kalau memang ini Makassar ini kan Jumat Bapak. Ya. Jumat Jumat malam udah mulai itu. itu Jumat malam setelah. Bisa itu rame-ramenya bisa tanggal itu. Tapi kalau ini kami sosialisasikan, mudah-mudahan mereka tidak terburu-buru juga, tapi mereka punya waktu yang cukup untuk merencanakan perjalanan. Jadi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan, dan mungkin pertimbangan utama kami ketika kami mengusulkan pemberlakuan work from anywhere atau flexible working arrangements. Kami tadi di Kejaran sudah melihat dari Kementerian Investment itu sudah merevisi, akan merevisi di bulan Bapak, semula yang tadinya tanggal 26 direvisi menjadi tahun 21 mulai liburnya. Betul, Bapak. Maksudnya tanggal 9. Iya, maksudnya tanggal 9. Jadi Aman. anak-anak libur. Kemudian kami juga sudah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Bapak, dan dia juga sangat mensupport. Begitu juga dengan Kemenpan, kami sama juga, beliau di Kemenpan juga mensupport, sehingga kami tidak menunggu surat keputusan bersama dari para menteri yang terkait untuk menetapkan work from anywhere atau flexible working arrangement dari tanggal tersebut. Ya, jadi Jauh jaraknya Pak. ya harapannya bahwa dengan terdistribusinya hari kepulangan, maka jumlah pemudik juga akan terdistribusi dengan baik. Hanya memang kami kemarin Kemenaker juga Bapak menghimbau kepada para pengusaha khususnya agar pemberian THR tidak dipepetkan ke tanggal 26 atau 27. Karena kalau bapaknya, orang tuanya belum menerima THR, Belum mudik. tidak akan bergerak. Jadi kami menghimbau kepada perusahaan swasta agar supaya pemberian THR itu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Atau ketentuannya kalau saya tidak salah itu 2 minggu sebelum Lebaran. Hanya memang kami juga memahami kondisi perusahaan yang pada pelaksanaannya kadang melaksanakannya agak mepet. Ini yang, dan untuk work from anywhere buat swasta kami menghimbau, tentunya tidak semua bisa dilakukan Bapak karena tergantung dari kegiatan produksinya. Kita pembagian tanggal 20 bagian uang. Jadi tanggal 21 udah clear. Karena kalau setelah begini kasih duitnya, mereka becak lagi. Tanggal 20 cukup kan? Pembagian. Saya kan terima kasih Bapak atas supportnya dengan kebijakan tersebut, sehingga harapannya bisa lancar. terus membantu masyarakat juga yang melakukan perjalanan, dan membantu masyarakat bawah yang punya kegiatan misalnya seperti narik beca. Nah, ini sekedar ilustrasi saja Bapak, kenapa kami mengusulkan, karena dari prediksi kami apabila yang menarik Bapak, apabila kami tidak melakukan hal apapun juga, maka akan terjadi spike atau lonjakan yang cukup tinggi di tanggal 28 Maret. Jadi dibandingkan yang abu-abu itu ada daerah itu angkutan atau mudik lebaran di tahun 2024 yang abu-abu itu. Nah, yang garis biru itu adalah apabila kami berlakukan work from anywhere saat mulai tanggal 24. Yang kuning itu apabila dilakukan work from anywhere, itu semula memang ada beberapa kementerian yang akan melakukan work from anywhere tanggal 26. Hanya kami bilang bahwa kalau dilakukan tanggal 26 maka spike-nya masih agak terlalu tinggi dibandingkan tahun 2024. Yang kuning itu Bapak, apabila work from anywhere dilakukan dari tanggal 21. Jadi kami tidak berharap hal tersebut terjadi, karena gampang lah Pak, kalau nanti netizen ini kalau macet ini, walaupun puasa-puasa gitu ya, itu yang mungkin kami coba sampaikan kepada Kementerian Lembaga bahwa hal yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan atau dilakukan dari tanggal mana dengan mereferensi pada kegiatan angkutan lebaran tahun 2024.
Ya, hari ini kami ini pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkantor hari ini di Pemda Kabupaten Kerawang bersama bupatinya kedatangan 2 menteri, 1 Menteri Perhubungan, 2 Menteri ATR BPN. Yang kedua-duanya membicarakan hal yang strategik, yaitu yang pertama kita akan fokus menyelesaikan persiapan mudik lebaran sehingga tidak terjadi problem atau fraudit sehingga merugikan para pemudik dan menjadi bencana sosial, yaitu ngomong di media sosialnya nggak berhenti. Ya, tadi sudah ada titik-titik rawan banjir, titik rawan kemacetan, pasar yang di Indramayu, yang di Cirebon, yang di Garut, nanti tukang becaknya, sopir angkotnya, seluruh orang yang beraktivitas di pinggir jalan akan mendapat kompensasi dari pemerintah provinsi sehingga selama 2 minggu mereka tidak usah beroperasi. Kemudian yang kedua, kita juga fokus bagaimana lalu lintas darat, laut, udara itu menjadi lalu lintas yang nyaman dan aman bagi semua kalangan, sehingga kita membuat rencana-rencana strategis untuk ke depan, yaitu meningkatkan layanan transportasi darat, laut, dan udara. Termasuk kita berharap ke depan Bandara Kertajati bisa hidup. Minimal 1 menjadi bandara yang bisa melayani kebutuhan masyarakat di Indonesia. Nanti tadi kita sudah menyampaikan beberapa strategi yang dibuat, termasuk mengoptimalkan Bandara Kertajati untuk perjalanan umroh dan haji. Kita berencana membuat asrama haji dan umroh di Kertajati dan kami sudah merintahkan Sekda untuk membuat rencana pembiayaannya. Dan selanjutnya juga kita ingin bus yang di Kerawang segera bisa melayani masyarakat karena stasiunnya sudah ada sejak lama tetapi belum beroperasi juga. Dan hari ini atas dorongan dari Menteri ATR BPN dan Menteri Perhubungan kita ingin segera ya beroperasi dengan berbagai perizinan, kelengkapan. Pemerintah provinsi memberikan supporting termasuk 2 jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Kerawang dan Kabupaten Bekasi. Intinya itu. Banjir Karang Hijau saya sudah kasih solusi. Kalau direlokasi kayaknya susah warga ini. Solusinya adalah saya akan bangunkan rumah dengan tinggi dari lantainya 2,5 meter. Jadi rumahnya rumah kolong. Rumah kolong di atasnya boleh tembok, boleh bambu, boleh kayu. Nanti kita siapin desain arsitekturnya sehingga ketika pun banjir mereka sudah bisa menyesuaikan diri ya. Dan warganya setuju, tadi saya sudah nanya. Berikutnya yang mudah-mudahan Kementerian PU segera membangun bendungan Cibeet dan bendungan Cibeet untuk mengurangi banjir di Kerawang. Untuk Bekasi, yang di Bekasi Pak, yang ada di Bekasi. Langsung dari Bogor gimana Pak? Semua hal yang menyangkut bencana akan kita tangani. Apa yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi akan kita kerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Termasuk jembatan ya, saya sudah sebentar lagi dipasang jembatan beliknya. Sudah hitung 70 miliar kebutuhannya untuk bangun jembatan baru. Dan termasuk hari ini saya sudah merintahkan Kepala PU Jawa Barat untuk mengidentifikasi jembatan tua. Tahun depan dibangun semuanya, tidak lagi jembatan ambruk di tengah perjalanan karena usianya sudah tua. Ya, yang di Bekasi itu ditinjau ulang nggak? Oh iya, nih hari Selasa depan kita akan melakukan rapat koordinasi para bupati, wali kota se-Provinsi Jawa Barat bersama Menteri ATR BPN untuk mengevaluasi tata ruang di Provinsi Jawa Barat, termasuk hilangnya daerah resapan air, daerah hijau, dan daerah pesawahan yang paling besar adalah Jawa Barat. Pak Menteri silahkan. Itu yang menyebabkan banjir ya Pak ya? Yang menyebabkan banjir itu? Penyebab banjir hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan, hilangnya perkebunan teh, hilangnya sawah. Sudah itu penyebab banjir, ya. Bantuan sendiri Pak, bantuan Pemprov Sudahlah, kalau bantuan sembako itu mah banyak. Saya sudah tanya pengungsi cukup makan. Yang perlu diperlukan adalah masa depan. Karena kebiasaan kita setiap bencana longsor, setiap banjir selesai di bantuan sembako. Saya nggak mau itu. Ya. Pak Gub, hari ini ada jembatan yang ambles Pak, itu sudah saya sampaikan tadi. Anda bang nggak baca TikTok saya? Jam 6 pagi saya udah posting. Ya, oke. Udah tadi udah dijawab. Kasih jalan ya. Terkait tata ruang. Ini hari ini aja Pak. Selasa aja. Selasa aja ya. Siap, terima kasih. Pak Menteri, terima kasih ya. Terima kasih. Apa harus banjir? Sampai ketemu Selasa.